Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ikhwati iman kita masih berada di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan di hari-hari yang lalu, baik qiyamnya, tadarusnya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, saumnya, dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima dan dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan wa makbulan, amin Allah ya rabbal alamin. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang sebuah komitmen, ya, tentang sebuah komitmen seorang muslim terhadap Islam. Jadi jangan sampai beragama hanya sebatas identitas. Jangan semata-mata beragama mengandalkan keturunan. Dua model muslim seperti ini, itu dua-duanya sama-sama tidak mengetahui konsekuensi apa yang akan ditanggung, yang harus ditanggung oleh dirinya sebagai seorang muslim, begitu. Jadi jangan sampai kita termasuk dua kategori muslim yang disebutkan barusan itu. Jadi berislam hanya sekedar identitasnya. Yang kedua, berislam hanya sekedar keturunan sebagai seorang dari keluarga muslim, begitu ya. Jadi sekali lagi kita tentu saja tidak mengharapkan demikian. Kenapa demikian ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada yang dituntut. Karena bagi kita seorang muslim ada yang dituntut. Bagaimana saya seorang muslim berkomitmen terhadap Islam yang saya anut, begitu. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh dihilangkan, begitu. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dinafikan, bahwa tuntutan ini harus ada. Mesti ada. Dan menyasar semua manusia, begitu. Tentu saja dalam hari ini yang terkena taklif, begitu ya, seperti itu. Baik ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tuntutan Islam terhadap kita? Ya, apa tuntutan Islam terhadap kita? Ya, yang pertama ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menginternalisasi akidah. Ya, dalam bahasa lain barangkali bagaimana kita akan mengislamkan akidah saya di dalam kehidupan saya, begitu. Ya. Karena Allah sudah sangat jelas di dalam surah Al-Anbiya 22 itu Allah menyampaikan dan Allah membuat dinding yang sangat tegas, jelas. Arahan Allah dalam surah Al-Anbiya 22 itu ani'budullah wajtanibut taghut. Jadi semata-mata tujuannya, ghoyahnya adalah Allah dan bukan taghut. Itu akidahnya seperti itu. Jadi kalau dulu Rasulullah dengan para sahabatnya, ya, untukmu agamamu, lakum dinukum, untukku agamaku, waliyadini. Jelas. Jadi ini dindingnya jelas, ya, pembatasnya jelas. Bahwa ada ruang akidah, ada ruang non-akidah. Ada ruang akidah, ada ruang syirik. Ada ruang ibadah kepada Allah, ada ruang ibadah kepada taghut. Pertanyaannya, adakah pribadi muslim yang mengatakan saya Islam yang demikian? Ada. Sekurang-kurangnya ada dua kelompok tadi yang saya sebutkan itu. Ketika seseorang itu mengandalkan identitas Islamnya saja, atau ketika seseorang mengandalkan identitas Muslim keluarganya saja, semua dua-duanya tidak memiliki komitmen di dalam di dalam persoalan ini, begitu. Jadi ikhwati iman yang dimuliakan, akidah ini akan menjadi barometer, akan menjadi pondasi, akan menjadi akar, ya. Seberapa kuat pondasi itu, itulah yang akan menyangga bangunan ke atasnya.
seberapa kuat akar yang dimiliki satu pohon itu akan akan menentukan bagaimana pohon itu kuat atau tidaknya ketika dia bertumbuh semakin tinggi. Kenapa? Karena hadangan, ya, karena hembusan angin, karena hadangan yang akan memporak-porandakan akidah ini, jelas hari ini sudah nampak, ya, sudah nampak begitu, ya. Di materi yang lalu saya pernah menyampaikan ada Ghazwatul Fikr, ya. Jadi bagaimana akidah ini dihambat? Dengan cara apa? Dengan cara dikamuflase, ya, dengan cara disamarkan, dengan cara diragukan, begitu. Diragukan terhadap keabsahan Al-Quran, diragukan keabsahan Al-Quran, diragukan keabsahan Sunnah Rasulullah, dan seterusnya, begitu. Ya, ini sekali lagi yaitu Ghazwul Fikr. Jadi sekali lagi, kenapa akidah ini harus mantap, harus terhunjam dalam? Ya, ani'budullah wajtanibut taghut. Allah dan bukan taghut, Allah dan bukan andad, begitu. Karena apa? Karena ini akan menjadi pondasinya, ini akan menjadi dasar seberapa kuat bangunan Islam yang sedang kita jalani ini, begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menginternalisasi ibadah. Selama ini mohon maaf ibadah kita barangkali gampang digugat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa gampang digugat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-An'am 162. Kata Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sampaikan olehmu Muhammad, salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Harusnya lillah. Tujuannya lillah. La maqsuda illallah. La ghayata illa lillah. Tidak ada tujuan, tidak ada ghayah, tidak ada terminal akhir. Ya, tidak ada terminal akhir kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita yang sesungguhnya banyak ini, karena ibadah itu bukan hanya mahdhah saja, tetapi ada ibadah ghair mahdhah. Mahdhah itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala caranya, waktunya, kadar, jumlahnya, dan seterusnya. Sementara ghair mahdhah adalah yang tidak ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kadarnya, waktunya, tempatnya, dan seterusnya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali dasarnya lillah. Ibadah ini lillahi taala. Ya, ibadah lillahi taala. Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Itulah ibadah. Jadi ikhwati iman, semua pekerjaan baik kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus atas dasar lillah. Artinya dalam bahasa yang lain, ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada embel-embel karena ingin dipuji orang. Tidak ada ruang karena ingin dimuliakan manusia yang lain, dan seterusnya. Maka seandainya kita menempati ruang, ya, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapat penghargaan dari manusia, maka ruang penghargaan dari Allah sudah tertutup. Dan kelak kita akan dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kita, salat kita, hidup dan mati kita dibohongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita banyak bersedekah, banyak infak, tetapi semata-mata dalam hati kita terbersit satu keinginan dipuji oleh manusia, maka kata Allah, sedekahmu bohong, infakmu bohong, zakatmu bohong, saummu bohong, qiyammu bohong, ibadah hajimu bohong, ibadah umrohmu bohong, kata Allah. Jadi ikhwati iman akan sia-sia. Banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi tidak semata-mata lillah. La maqsuda illallah. La ghayata illa lillah. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, tuntutan kita sebagai seorang muslim di dalam mengemban amanah beragama ini. Yang kedua, internalisasi ibadah. Jangan sampai ibadah kita tercampur dengan cara, dengan kaifiat yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh seseorang yang tidak mengatasnamakan syariat di atas masadir Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Jadi ikhwatu iman, bukankah ada dua syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Ya. Ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Ikhlas semata-mata libtiga mardatillah, dan ittiba semata-mata mengikuti petunjuk, mengikuti arahan yang diarahkan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma dalam bentuk qauliyahnya, takririyahnya, af'aliyahnya, hamiyahnya, dan seterusnya. Jadi ikhwatu iman, yang kedua, tuntutan agama terhadap kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menginternalisasi ibadah di dalam kehidupan kita dan semata-mata lillahi rabbil alamin. Yang ketiga ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menginternalisasi akhlak yang panutannya, contohnya, teladannya Rasulullah. Apakah boleh saya berkudwah, mencontoh pribadi-pribadi yang lain selain Rasulullah? Sepanjang itu sepanjang yang kita ikuti itu berdasarkan masodir yang jelas, berdasarkan masodir yang pasti, marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya silakan saja, tidak jadi masalah. Ya. Yang pasti ketika kita mengikuti seseorang dan kita tahu dari mana dasar pengambilannya. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ittiba dan ikhlas. Itu syarat diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua syarat ini tercampur ada di dalam satu pekerjaan ibadah kita, maka insya Allah artinya berarti ibadah kita sudah lillahi rabbil alamin. Yang ketiga ikhwat iman yang dimuliakan, bagaimana kita mengislamisasi atau menginternalisasi akhlak di dalam pribadi kita yang keduanya Rasulullah, begitu. Nah, ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah diutus menurut salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, diutus liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah itu adalah seorang pribadi yang memiliki akhlak yang mahmudah, akhlak yang indah, akhlak yang baik, akhlak yang perlu dicontoh oleh kita. Kenapa demikian? Karena sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditinta emaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Uswah kita adalah Rasulullah, qudwah kita adalah Rasulullah, tidak yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Pada diri Nabi Muhammad adalah uswah yang hasanah, yang baik, contoh yang baik, teladan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dimuliakan oleh Allah. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Allah. Muhammad adalah pribadi yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang tinggi. Ya, sehingga kemudian ikhwati iman, saya sering menyampaikan, ada mufassir yang mengatakan bahwa ketika Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai bukti mujizat Rasulullah, mujizat yang mengalahkan, begitu, mujizat yang mengalahkan, maka coba akhlak beliau lah sebagai mujizatnya yang mengalahkan itu. Ya, Al-Quran waktu itu diturunkan oleh Allah itu sebagai yang mengalahkan, anggap mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh manusia pada saat itu, pada zaman jahiliyah. Ya, peradaban waktu itu sudah berjalan, sudah maju pada saat itu. Syair-syair sudah banyak ditulis, karya-karya ilmiah sudah banyak dibaca oleh manusia pada saat itu. Tetapi sekali lagi Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah yang mengalahkan, anggap saja tadi itu, kehebatan, kemuliaan yang mereka tulis, yang digantung di atas Ka'bah itu. Jadi khotiman kata para ulama, maka seandainya Al-Quran tidak diturunkan sebagai bukti mukjizat Rasulullah SAW, maka cukup akhlak beliaulah sebagai mukjizatnya. Ikhwat iman, bagaimana perangai Rasulullah SAW begitu indah, bukan hanya indah di mata para sahabat, bukan saja indah di mata para umat, tetapi indah di mata para musuh-musuhnya sekalipun. Ya, jadi ikhwat iman, bagaimana kita membaca sejarah, bagaimana kita membaca riwayat yang begitu luar biasa, menyentuh hati. Bagaimana seorang Yahudi yang disuapi oleh Rasulullah SAW, yang ketika 1-2 kali suapan, 1-2-3 kali itulah Muhammad dicaci, dimaki. Pada sesungguhnya yang menyuapi itu adalah pribadi Rasulullah SAW. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah akhlak Rasulullah, begitulah indahnya akhlak Rasulullah, sehingga kemudian yang menjadi uswah dalam berakhlak ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Maka menginternalisasi akhlak Rasulullah pada kehidupan kita, pada kehidupan keluarga kita, pada kehidupan masyarakat kita, pada kehidupan lingkungan masyarakat kita, jelas sebuah keniscayaan
Dan ini adalah tuntutan dalam beragama Islam. Tuntutan agama terhadap kita sebagai seorang muslim. Maka ketika seseorang muslim yang menganggap dirinya seorang muslim tidak berakhlak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW, berarti dia sedang keluar dari area sebutan dia sebagai seorang muslim. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bagaimana kita menginternalisasi akidah ya di dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki akidah yang mantap, yang kuat, yang salimah, yang kokoh, yang tak tergoyahkan, yang istiqomah di dalamnya. Kemudian menginternalisasi ibadah sehingga kemudian ibadah kita semata-mata lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, bukan maksud ingin dipandang, dimuliakan, dihormati oleh manusia, tetapi semata-mata ingin dianggap, dipandang, dihormati, dimuliakan oleh Allah semata. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana kita menginternalisasi akhlak dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya akhlak adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Akhlak mahmudah adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Tidak ada orang yang tidak senang dengan seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Tidak ada orang yang tidak ingin dekat dengan seseorang yang memang memiliki perangai yang baik, perangai yang indah, dan seterusnya begitu. Nah, baik, ikhwatiman yang dimuliakan. Yang kemudian yang keempat, bagaimana kita menginternalisasi keluarga di dalam ajaran ini. Bagaimana kita menyatukan membuat satu kesatuan yang tak terpisahkan antara Islam dan syariatnya dengan keluarga kita. Kan dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah sudah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi khotiman, ketika kita akan membawa gerbong keluarga kita, ya tentu saja arahan ajaran, karena ini ada tuntutan dan tuntunan di dalam beragama gitu. Jadi ikhwatiman yang dimuliakan, keluarga kita harus menyatu di dalam sebuah komunitas muslim. Ini kan komunitas muslim. Hari ini khotiman yang dimuliakan, barangkali dengan kondisi pandemi seperti ini, kemudian membuka mata hati kita, membuka pikiran kita. Ini adalah saatnya barangkali, ya. Ini adalah saatnya barangkali kita berkumpul dengan keluarga, saling menghargai, saling melihat kekurangan dan kelebihan anak-anak kita, pasangan kita, dan seterusnya. Hari ini kita bisa memaksimalkan itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya apa yang diinginkan oleh agama, apa yang diinginkan oleh keputusan Allah ini, apa yang diinginkan oleh ketentuan Allah ini, apa yang diinginkan oleh tulisan Allah ini, pasti tidak ada yang tidak bermanfaat, ya. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Dengan kondisi seperti ini tidak ada yang sia-sia, insyaallah. Maka ikhwatu iman, jadikan ini sebagai kesempatan menginternalisasi bagaimana kita membawa gerbong keluarga kita ke dalam satu milieu, satu lingkungan, yang dimana lingkungan tersebut, milieu tersebut adalah lingkungan dan milieu bagaimana kita memiliki kebersamaan di dalam berakidah, kebersamaan di dalam beribadah, dan kebersamaan di dalam berakhlak yang indah, ya, di dalam jaminan gerbong Islam seperti itu. Jadi ikhwati iman, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menginternalisasi keluarga kita. Keluarga itu tentu saja bukan hanya keluarga inti di rumah kita, ya. Keluarga itu ada keluarga keluarga di kantor, ada keluarga di masyarakat, ada keluarga di KRT-an, KRW-an, begitu. Itu keluarga kita semua. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kita menginternalisasi ajaran ini? Kenapa? Karena sebagai tuntutan, sekali lagi, ya. Jadikannya sebagai sebuah tuntutan, sebuah kebutuhan kita di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hablum minallah kita dengan Allah, begitu. Nah, jadi sekali lagi kita dituntut tidak hanya sekedar berislam hanya dalam identitasnya. Tidak demikian, tetapi berislam itu tentu saja paripurna menyeluruh, ya, paripurna menyeluruh seperti itu. Tidak bisa yang satu ditinggalkan, yang satu diambil, yang satu diabaikan, yang satu dikerjakan. Tidak seperti itu, tapi harus menyeluruh. Meskipun mastata'tum, kata Allah, semampu kita. Pada dasarnya kita
diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi fasilitas yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sesungguhnya untuk dimampukan oleh Allah untuk menjalankan syariat itu. Tidak mungkin Allah memberi fasilitas seperti ini sementara kewajiban kita, tuntunan kita di dalam beragama lebih berat. Tidak mungkin. Jadi kalau ada tuntunan agama melebihi kapasitas kita, tidak mungkin. Allah Maha tahu. Ada tuntunan agama dan ini ada kapasitas pribadi kita. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi sekali lagi, ikhwati iman, jadi Allah Maha mengetahui dengan kapasitas kita. Maka kalau kita mengislamkan keluarga kita, keluarga kecil kita di rumah, keluarga kecil kita di zuriat kita, keluarga kecil kita di masyarakat kita, dan seterusnya, ini akan menjadi sebuah harmoni yang dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam surah Al-Fat itu sudah saya sampaikan di materi yang lalu begitu. Sudah saya sampaikan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tidak ada yang kedinginan kecuali ada sahabat yang lain memberi kehangatan. Tidak ada sahabat yang lain yang kelaparan kecuali ada sahabat lain yang membantu makannya. Tidak ada sahabat yang lain yang kekurangan di dalam hartanya kecuali ada sahabat yang lain yang membantu berbagi hartanya dengan beliau begitu. Jadi khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bagaimana kita menginternalisasi ya keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita begitu. Yang berikutnya, yang kelima, khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu. Ya, karena di dalam salah satu ayat Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 8, Allah sudah mengilhamkan kepada kita itu, Allah sudah menganugerahkan kepada kita, Allah sudah membuat dalam diri kita itu ada dua hal. Yang pertama fa'alhamaha fujuraha. Yang kedua wa taqwaha. Ya, fujur dan takwa. Memang demikianlah. Allah sudah menyampaikan itu. Ya, jadi sekali lagi, bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu yang buruk itu la'ammaratun bisu. Dan kadang-kadang yang bercokol dalam tubuh kita itu sesungguhnya nafsu yang buruknya. Kadang-kadang yang banyak terlibat di dalam ini bukan nafsu mutmainnahnya, bukan nafsu yang baiknya, bukan nafsu lawamahnya, bukan nafsu yang lainnya, tetapi nafsu amarahnya. Pada kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nafsa la'ammaratun bisu. Maka mari kita kendalikan. Nah, Ramadan ini sebagai salah satu wasilah, sebagai salah satu usaha bagaimana kita mampu mengendalikan nafsu kita sehingga tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan dan tidak dihalalkan lewat syariat ini. Kenapa? Karena sebagai tuntutan itu. Khotiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermuhasabah, bermujahadah, bermuraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita mengingat kembali siapa sejatinya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dituntut oleh agama, dituntut oleh syariat untuk menginternalisasi semua hal yang disebutkan dari muka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka menjalankan tuntutan agama dengan baik, dengan sempurna menurut kaifiat, contoh dan kriteria yang disebutkan di dalam syariat seperti itu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami dan keluarga. Terakhir kami sampaikan doa tahniyah barangkali. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, tadarus kita, qiyam kita, zakat kita, infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.